Halo dudes, selamat datang di channel Bang Yas. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah film berjudul Berabad-abad sebelumnya, manusia telah menguras habis sumber daya alam bumi yang menyebabkan kekacauan dan perang. Untuk mengatasi krisis ini, para ilmuwan menciptakan anggrek hasil rekayasa genetika yang menjadi sumber energi baru. Namun, meskipun masalah lingkungan bisa diatasi, manusia tetap berperang, bukan karena sumber daya, tetapi karena perbedaan penampilan mereka. Akhirnya, para ilmuwan menemukan satu solusi terakhir, yaitu transformasi. Saat seseorang berusia 16 tahun, mereka harus menjalani operasi yang akan mengubah mereka menjadi versi diri mereka yang paling sempurna. Orang-orang yang telah menjalani operasi ini disebut pretis, dan mereka tinggal di sebuah kota yang sempurna. Sementara itu, mereka yang belum mengalami transformasi disebut uglis, dan mereka tinggal di asrama di daerah bernama Uglyville. Di antara para uglis ada seorang gadis bernama Telly dan sahabatnya Paris. Dalam 3 bulan, Telly akan genap berusia 16 tahun dan menjalani operasinya. Sementara Paris akan melakukannya lebih dulu, yaitu keesokan harinya. Dua sahabat ini memiliki bekas luka yang sama di telapak tangan mereka, bekas dari kecelakaan masa kecil. Di malam sebelum operasi Paris, mereka berjanji untuk tidak membiarkan para dokter menghapus luka tersebut sebagai bukti persahabatan mereka. Keesokan harinya, selama upacara, Telly mendengar beberapa siswa berbicara tentang The Smoke, sebuah tempat misterius di luar kota yang dipimpin oleh seorang pria bernama David. Konon, itu adalah surga bagi orang-orang yang menolak menjalani transformasi. Namun, kebanyakan orang menganggapnya sebagai mitos belaka, kecuali segelintir siswa, termasuk seorang gadis bernama Say. Tak lama setelah itu, sebuah hologram dari Gubernur Cable, pemimpin kota, muncul dan memanggil semua remaja yang sudah berusia 16 tahun untuk menjalani transformasi. Paris pun pergi meninggalkan Telly, tapi mereka berjanji untuk bertemu di jembatan favorit mereka dalam 1 bulan. Namun, seiring waktu berlalu, persahabatan mereka diuji. Telly mengirimi pesan setiap hari, tetapi Paris tidak pernah membalasnya. Saat hari yang dijanjikan tiba, Telly menyelinap keluar dari asrama dan pergi ke jembatan. Tetapi Paris tidak muncul. Khawatir, ia nekat menaiki bagian bawah jembatan dan menyelinap ke dalam kota Pretis. Di sana ia menemukan sebuah pesta mewah yang diadakan untuk para pendatang baru yang telah menjalani transformasi. Saat seorang tamu menjatuhkan masker, Telly mengambilnya dan secara otomatis pakaiannya berubah menjadi gaun glamor. Dengan menyamar, ia akhirnya menemukan Paris. Tetapi dia tampak sangat berbeda. Ia sekarang tampan sempurna dan bahkan tidak mengenali Telly. Ketika Telly melepas maskernya dan bertanya kenapa Paris tidak menemuinya, Paris menjawab dengan dingin, "Semuanya sudah berubah, Telly. Aku sekarang adalah seorang Chad." Tak hanya itu, Telly pun terkejut saat melihat bekas luka di tangan Paris telah dihapus. Sebelum bisa berbicara lebih lanjut, sebuah drone keamanan mendeteksi keberadaannya. Telly terpaksa melarikan diri, tapi sebelum tertangkap, Say tiba-tiba muncul dengan hoverboard dan menyelamatkannya. Mereka terbang kembali ke asrama Uglyville, meninggalkan kota Pretis di belakang. Setelah insiden itu, Say dan Telly pun mulai berteman dekat. Mereka bahkan menemukan bahwa mereka memiliki tanggal lahir yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, Telly mulai menyadari sesuatu yang aneh. Say tidak terlalu antusias dengan transformasi. Di malam ulang tahun mereka, Say tiba-tiba berbicara tentang The Smoke. Dengan penuh misteri, ia mengajak Telly menyelinap keluar kota dan menuju ke reruntuhan kota tua. Di sana, Telly melihat berbagai peninggalan masa lalu. Saya akhirnya mengungkapkan rahasianya bahwa The Smoke itu nyata. Ia mengatakan bahwa David, pemimpin tempat itu, akan segera datang menjemputnya karena ia menolak menjalani transformasi. Saya bahkan memberikan Telly sebuah peta rahasia jika ia berubah pikiran dan ingin menyusulnya nanti. Namun Telly menolak meninggalkan kehidupan sempurna demi sesuatu yang belum pasti. Saya akhirnya pergi meninggalkan Telly yang kebingungan dan terpecah antara rasa penasaran dan ketakutan. Keesokan harinya, di hari ulang tahunnya, Telly akhirnya dipanggil ke klinik untuk transformasinya. Namun sebelum operasi dimulai, seorang penjaga datang dan membawanya ke kantor Gubernur Cable. Cable dengan tenang menjelaskan bahwa saya telah menghilang sejak tadi malam. Dan ia tahu Telly tahu sesuatu. Awalnya Telly berpura-pura tidak tahu, tetapi Cable bisa membaca tanda-tanda kebohongan melalui layar pemantauan detak jantungnya. Merasa frustasi,
Cable akhirnya menunda operasi Telly sampai ia bersedia bekerja sama. Malam itu, Paris secara diam-diam menyelinap ke asrama Telly dan memberinya saran. Katakan saja apa yang mereka ingin dengar, lalu kau bisa segera menjadi Pretty. Telly akhirnya setuju. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor Cable dan mengungkapkan semuanya yang ia ketahui tentang Say dan The Smoke. Cable tersenyum puas dan mengungkapkan rahasia besar. The Smoke bukan hanya sekedar tempat persembunyian. David dan kelompoknya diduga sedang mengembangkan senjata berbahaya untuk menghancurkan kota Pretis. Cable kemudian memberinya sebuah kalung khusus dengan alat pelacak tersembunyi. Tugas Telly adalah menyusup ke The Smoke dan mengaktifkan kalung itu begitu ia menemukan lokasi senjata tersebut. Sebagai imbalannya, Cable berjanji bahwa setelah misinya selesai, Telly akan mendapatkan transformasinya. Dengan misi baru ini, Telly berangkat menuju The Smoke, tanpa menyadari bahwa ia akan menemukan kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dengan menggunakan peta yang diberikan oleh Say, Telly memulai perjalanannya menuju The Smoke. Mengendarai hoverboard, ia melintasi roller coaster berkarat dan jalur rel kereta api tua yang sudah lama tidak digunakan. Hari-hari berlalu dan Telly untuk pertama kalinya harus bertahan hidup di alam liar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akhirnya setelah perjalanan panjang, ia tiba di sebuah jurang besar. Di peta tertulis bahwa ia harus melompat melewati jurang itu menggunakan hoverboard. Dengan keberanian, Telly melompat dan nyaris jatuh. Namun ia berhasil mendarat di ladang penuh anggrek, hasil rekayasa genetika, dan tertidur di sana seperti yang diinstruksikan di dalam peta. Malamnya, Telly terbangun oleh suara gemuruh ladang anggrek di sekitarnya. Ladang anggrek di sekitarnya terbakar. Ia panik dan tidak tahu harus berbuat apa, ketika tiba-tiba seorang pria misterius menariknya dari kobaran api. Pria itu adalah David, pemimpin The Smoke. Setelah menyelamatkan Telly, David segera memeriksa barang-barangnya untuk mencari alat pelacak. Ia menemukan satu hoverboard dan langsung membuangnya ke dalam api. Namun, David tidak menyadari bahwa alat pelacak utama masih tersembunyi di kalung yang diberikan oleh Cable. Di saat yang sama, pasukan Cable yang berada di kota mendeteksi bahwa alat pelacak di hoverboard telah dihancurkan. Mereka segera mengirimkan pasukan elit yang telah ditingkatkan secara genetika untuk menyelidiki area tersebut. Sementara itu, David membawa Telly ke pos persembunyian The Smoke, tempat ia bertemu kembali dengan Say. Say sangat gembira melihat Telly dan percaya bahwa sahabatnya telah memilih untuk meninggalkan kota. Namun, seorang anggota The Smoke bernama Croy tampak curiga terhadap kedatangan Telly. Keesokan harinya, David membawa Telly dalam perjalanan udara. Menggunakan helikopter tua militer dari atas, ia melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu ladang anggrek yang mereka bakar kini telah berubah menjadi padang pasir yang tandus. David menjelaskan bahwa anggrek hasil rekayasa genetika sebenarnya sangat beracun dan merusak ekosistem. Itulah sebabnya mereka harus membakar ladang tersebut untuk menyelamatkan lingkungan. Telly mulai meragukan segalanya yang ia percayai selama ini. David kemudian membawa Telly ke sebuah kabin kecil di dalam hutan. Di sana ia bertemu dengan orang tua David, Aze, dan Madi. Ternyata Aze dan Madi adalah mantan dokter bedah kosmetik yang dulu bekerja untuk pemerintah bersama Cable. Saat bekerja, mereka mulai menemukan kejanggalan dalam operasi transformasi dan mulai menyelidiki lebih dalam. Apa yang mereka temukan sangat mengerikan. Transformasi bukan hanya tentang mengubah penampilan seseorang menjadi sempurna. Pemerintah sebenarnya memodifikasi otak setiap orang di dalam proses operasi. Transformasi membuat orang menjadi lebih lamban dalam berpikir, mudah dikendalikan, dan selalu merasa puas tanpa mempertanyakan apapun. Singkatnya, operasi ini adalah cara pemerintah untuk mengontrol penduduk dan memastikan tidak ada pemberontakan. Satu-satunya yang kebal terhadap efek ini adalah dokter dan pejabat pemerintah yang diberikan serum khusus agar tetap bisa berpikir jernih. Saat mereka menyadari kejahatan ini, Aze dan Mandi kabur ke hutan dan membangun The Smoke. Mereka juga berusaha menemukan penangkal untuk mengembalikan fungsi otak yang telah diubah setelah operasi. Telly sangat terkejut. Selama ini ia mengira menjadi Pretty adalah kehidupan yang sangat sempurna. Tetapi ternyata itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pemerintah untuk menjaga kekuasaan mereka. Malam itu, dengan perasaan bersalah, Telly membuang kalung pemberian Cable ke dalam api. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Kalung itu ternyata memiliki mekanisme tersembunyi saat terkena panas. Alat pelacaknya aktif secara otomatis dan langsung mengirimkan lokasi The Smoke kepada Cable. Telly tidak hanya menyadari bahwa ia telah mengkhianati semua orang di The Smoke, dan keesokan paginya bencana pun terjadi. Pesawat-pesawat besar dari kota datang dan mulai menembaki The Smoke.
Pasukan Cable turun dengan perlengkapan militer canggih dan dengan mudah menangkap para pemberontak termasuk Shay. David dan Telly mencoba melarikan diri, tetapi mereka hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan kehancuran total tempat itu. Saat mereka mengintai dari kejauhan, Telly terkejut melihat Paris di antara pasukan Cable. Lebih buruk lagi, Aze dan Maddie juga tertangkap. Cable mengancam mereka, tetapi keduanya menolak menyerahkan informasi apapun. Akhirnya, Cable memerintahkan Paris untuk membunuh Aze sebagai contoh bagi pemberontak lainnya. David mencoba menghentikan Paris tapi terlambat. Telly menyaksikan itu semua dengan rasa bersalah yang sangat luar biasa. Saat itu Cable mengungkapkan kepada semua orang bahwa Telly sebenarnya adalah mata-mata mereka. Shay dan para tahanan merasa sangat dikhianati. Telly akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan ia harus menebusnya. Dengan bantuan David, Telly berhasil melarikan diri dari The Smoke dan kembali ke kota untuk menyusun rencana. Ia menyelinap ke asrama lama di Ugly File dan mengumpulkan para siswa yang dulu berteman dengan Shay. Bersama mereka, ia merencanakan misi penyelamatan besar-besaran. Mereka semua menulis pesan besar di langit menggunakan hoverboard yang bertuliskan The Smoke hidup. Sementara itu, Telly dan David menyusup ke kantor gubernur Cable. Mereka berhasil masuk ke dalam penjara, tempat para tahanan disekap dan membebaskan mereka. Tetapi Shay sudah tidak ada. Telly menemukan bahwa Shay telah dibawa ke ruang operasi untuk menjalani transformasi. Dengan waktu yang semakin menipis, mereka bergegas ke sana. Namun semuanya sudah terlambat. Shay telah berubah menjadi Pretty. Saat mereka hendak kabur, Cable dan Paris datang bersama pasukan mereka. Mereka dipaksa masuk ke mesin transformasi dan Cable hampir menang. Namun tiba-tiba Croy, salah satu anggota The Smoke, muncul dengan helikopter dan mulai menembaki ruangan itu dengan flamethrower. Ledakan besar terjadi dan mereka semua berhasil kabur. Saat mereka berlari menuju pintu keluar, Paris menghadang mereka di atap gedung. David yang masih marah atas kematian ayahnya langsung menyerang Paris. Setelah pertarungan sengit, Paris terjatuh dari gedung dan hanyut ke dalam air terjun di bawahnya. Setelah berhasil kabur, mereka kembali ke reruntuhan The Smoke. Maddie akhirnya berhasil menemukan penangkal efek operasi Pretty, tetapi ia butuh seseorang untuk menjadi uji coba. Telly membuat keputusan besar. Ia akan menyerahkan diri untuk diubah menjadi Pretty, sehingga mereka bisa menguji cobakan penawarnya padanya. Dalam adegan terakhir, Telly telah berubah dan masuk ke dalam kota. Namun saat kamera mendekati wajahnya, terlihat bekas luka kecil di telapak tangannya yang masih tersisa sebuah tanda bahwasannya ia belum sepenuhnya berubah. Tamat. Oke, dari video ini kita mendapatkan pesan yang sangat baik, yaitu nanti kita nggak boleh menjadi jelek ya di masa depan ya, nanti diburu pemerintah. Wow. Dan terima kasih kalau kamu suka sama videonya. Kamu bisa langsung like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan salam Bangirs.